Sekarang bahas iQOO Z10 ya, HP yang ditunggu-tunggu kok tiba-tiba malah downgrade nih. Dari Snapdragon 7 Gen 3 turun ke 7S Gen 3. Dari 144Hz turun ke 120Hz. Apa yang salah nih dari iQOO? Padahal baru keluarin iQOO Neo 10 tiba-tiba nih. Nah, mari semuanya kita perjelas kenapa tiba-tiba ini downgrade ya. Atau kalian sudah paham? Oke, selamat datang balik lagi sama gua Didi Nyantai. Jadi kenapa iQOO Z10 downgrade nih? Apakah bahan baku chipset semakin mahal? Nggak mampu beli 7 Gen 4? Jawabannya nggak gitu ya guys. iQOO Z10 ini sebenarnya positioningnya itu berubah karena nggak ada Z10X dan diganti sama Neo 10 juga. Malah iQOO ini terlihat pinter karena ada iQOO Neo 10 yang terlihat lebih mahal walaupun nggak mahal-mahal juga. Dan kalian nih para warga mending budget 5 juta ke bawah nggak ada pilihan, ya iQOO sekarang kasih pilihan Z10-nya itu agak di-adjust speknya, di-adjust ya. Pertama, biar kalian tetap bisa beli iQOO dengan harga terjangkau, tentunya speknya ya tetap baru pula. Singkatnya, kalau kalian nggak mau lihat video gue secara full ya, iQOO Z10 ini lebih cocok buat lu upgrade dari Z9X ketimbang Z9 biasa. Paham lah ya kenapanya. Dengan harga start dari 3,199 juta untuk 818 dan termahalnya itu di 12,512 dengan harga 4,199 juta, gua rasa ini harga tengah-tengah antara Z9X dan juga Z9 dulu. Malah kalau dipikir-pikir lagi ya karena ada Z10 ini sebenarnya lu masih worth juga buat beli iQOO Z9 atau Z9X-nya. Nah, tadi gua bisa Inggris bahasa Indonesia aneh ya. Ya harganya pasti bakal disesuaikan dan lu bisa beli ya sesuai kebutuhan juga. Nah, jadinya apa nih yang menarik di Z10 kali ini? Pertama, dan yang jelas baterai terbesar buat HP kelas ini. 7300 mAh Blue Volt baterai teknologi Gen 3 yang jelas lu nggak akan kehabisan baterai lagi buat dipakai seharian. Asli, ini gede banget. Dengan bentuk handphone yang nggak bulky kayak begini, sampai kemarin pas launching aja dapat penghargaan Muri cuy. Aneh ya. Nah, baterai smartphone tergede juga lah di Indonesia. Harusnya ya, yang kemarin tipis tuh ya, tipis kemarin ya, itu ya beli aja teknologi Blue Volt ini. Dah gitu, chargingnya juga masih kenceng, 90 watt flash charge. Gak usah khawatir baterai habis selama ngisinya. Ya, emang sih iQOO ini tuh kalau ngantri bagian baterai di pabrik tuh ya dia nomor 1. Pasti dapat yang gede terus. Heran gua. Dan dengan baterai segede ini, bobotnya masih nggak lebih dari 200 gram cuy. Tebalnya aja masih di 7,9 mm doang. Ini gokil banget. Dah lah ya, baterai itu ya udah jadi concern penting sih memang. Ya walaupun balik lagi 7300 itu jadinya overkill buat kebanyakan orang. Tapi ya lebih baik kayak gini aja sih. Gak usah khawatirin lagi kalau kemana-mana. Udah jelas kalau lu pakai handphone ini bakal lupa sama aksesoris yang namanya juga adalah power bank ya. Jadi musuh handphone ini soalnya. Warna yang dijual di Indo itu ada 2 ya, Nitro Black kayak yang gue pegang ini dan satunya lagi ada Quantum Silver dengan style yang melengkung di sisi sampingnya tapi nggak fully curve juga, jadi malah ya mimpi buruk untuk para gamer mobile. Cuma memang ya gue kaget sih, kamera BAM-nya ini tiba-tiba ngebulet lingkar kayak gini, kayak nggak biasanya iQOO ngikutin yang lain ya. Dagi itu juga walaupun layarnya masih 120Hz ya, nggak kayak si Z9, tapi tingkat cahayanya sekarang udah naik. Local peak-nya itu bisa di 5000 nits, yang artinya untuk HBM-nya pun juga akan tinggi. Tapi sayangnya sih resolusinya nggak dikasih di 1,5K, masih Full HD. Padahal baterai gede tuh enaknya kan ya diborosin ya. Tapi ya udah jelas lah, layar kayak gini udah AMOLED ya udah enak dipakai harian. Gak usah mending IPS lagi lah. Jadi itu ya, dari segi desain iQOO Z10 sih gue udah bisa katakan desain yang aman. Memang desain kamera bulat itu jadi perdebatan soal selera, tapi kalau cuma ngomongin fungsi dan nilai plus yang dikasih, iQOO Z10 ini one of the best buat di range harganya sekarang. Nah, bahas soal chipsetnya, Snapdragon 7S Gen 3 ini juga chipset yang masih fresh lah. Di Indo belum banyak handphone yang gunain chipset ini. Yang sebenarnya kalau dilihat dari arsitekturnya, 7S Gen 3 ini lebih fresh loh dibanding 7 Gen 3. Sekarang udah gunain A720 sama A520 untuk intinya. Terus juga GPU-nya upgrade pula. Ya memang secara arsitektur ini udah baru, cuma ya karena ini varian S ya Snapdragon pasti nggak sekenceng regulernya. Malah ya harusnya tuh 7S Gen 3 tuh lebih cocoknya
yaitu turunan dari 7 Gen 4. Karena beda performanya itu nggak jauh sama 7 Gen 3. Terus juga dikasih spek up to 12.512 lagi, bener-bener gede lah buat mid-range. LPDDR5 sama UFS 2.2 juga lagi, ya udah nggak ada komplain lagi untuk handphonenya. Ditambah OS-nya juga Vantas OS 15, secara penggunaan kemarin gue udah mention sudah lebih fluid, lebih mudah digunakan, udah cukup naik level serta ada fitur AI-nya juga. Ya kalau lu yang baru gunain handphone iQOO sih ya, bisa jamin nggak akan kesulitan buat gunain handphonenya. Secara sintetis juga bisa kasih skor di 820.000 untuk Antutunya, Geekbench-nya juga segini skornya, dan juga untuk 3D Mark Wildlife-nya di 3.900-an dan slingshot-nya itu di 7.400-an. Ya udah kenceng lah. Ditambah stability test-nya ini mantap. 3D Mark, CPU throttling test lewat semua sama iQOO. Padahal ini nggak dijelasin banget ya punya pendinginan yang kayak gimana. Ya ini nice banget loh. Jadi langsung aja lah ke pembahasan gamenya. Oke, kayak di game Mobile Legends yang pertama ya, yaitu settingan Ultra Super dapat rata-rata di 87 fps. Bermain selama 60 menit makan 8% doang dan suhu tertingginya cuma di 40 derajat Celcius. Buat Mobile Legends ini feel-nya super standar memang, tapi sudah lebih baik daripada HP mid-range kebanyakan. 90 fps jelas ya lebih baik daripada 60 fps. Walaupun memang ya kita ekspektasi awal itu bisa di 110 karena ya ini iQOO udah pasti fokus gaming kan. Tapi udah oke kok, FPS-nya cenderung stabil juga, suhunya cenderung hangat dikit doang ya. Ya jadi lanjut aja ke game kedua, yaitu game PUBG. Di settingan smooth extreme ya, ini dapat rata-rata 58 fps. Main selama 28 menit, pakan baterai 5% dan suhu tertingginya sama di 40 derajat Celcius. Sama juga seperti sebelumnya ya, buat PUBG kita sih ya sebenarnya ngarep di 90 itu kebuka. Namanya juga kan kaum menang mending ya. Tapi untungnya buat PUBG sih ya udah aman lah. Suhunya itu di 40 derajat maksimalnya doang, yang artinya ya bisa lebih adem lagi kalau mau main game PUBG di handphone ini. Dan sebenarnya 60 fps pun juga udah bagus karena di beberapa mid range pun masih ada loh yang masih mentok di 40. Tapi harganya di atas HP ini. Ada yang bisa tebak? Ya gak usah ditebak. Lanjut aja kita ke game selanjutnya, yaitu Delta Force ya. Nah di settingan Smooth Ultimate ini dapat rata-rata di 56 fps. Permainan selama 24 menit makan 5% baterai dan suhu tertinggi sama di 40 derajat Celcius. Nah buat Delta Force by default itu belum kepasang boost mode-nya si iQOO. Ini harus dipasang ya. Karena boleh lihat video Neo kita aja, yang mana di sana ada penjelasan kenapa main game di iQOO itu harus dan kudu wajib ya pakai pluginnya dari si iQOO. Caranya gampang, langsung aja ke setting, cari Ultra Game, terus juga tambahin aja gamenya ke situ. Nah biasanya kalau by default itu nggak ada plugin yang nempel. Ini pertanda si OM atau brand handphone itu belum akrab sama si gamenya. Dan udah jelas juga ya pasti kebuka di 60 fps aja. Apakah ini buruk? Ya enggak juga sih, 60 fps juga tetap oke kok. Akan kita komen kalau misalkan itu di drop di 40 lah, baru deh kita berisik ya. Nah gue yakin nih ya, dari tadi kita bahas PUBG sampai Delta Force ya, kalian pasti mau komen nih, atau udah komen mungkin ya, pasti mau bilang, bang kan handphonenya mono speaker. Ya memang bener ya, mono speaker itu adalah salah satu hal yang bisa jadi consider buat lo yang mau beli handphone gaming. Karena memang kalau ngomong mono speaker itu kalau main game FPS atau tembak-tembakan agak kurang sih. Palingan ya beli adapter terus pakai headset lagi. Kalau nggak salah pun iQOO ada jual ya, atau pakai TWS game juga bisa. Nggak mahal juga kalau nggak salah ya. Jadi ya oke aja lah. Jadi kita langsung aja ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Nah di Genshin ini settingan lowest 60 fps ini bisa dapat rata-rata di 46 fps. Permainan selama 30 menit makan 6% baterai. Dan settingan keduanya itu adalah medium 60 fps, bisa dapat refresh di 40 fps, dan main selama 31 menit makan 7% baterai. Buat Genshin, emang handphone ini udah lebih dari cukup. Kita ada tes 2 kali medium dan lowestnya, dan hasilnya sayangnya sama aja sih. Ya memang kita nggak bisa bandingin sama Neo juga, tapi cukup dibandingin sama Z sebelumnya aja. Dari suhu dan feel-nya kurang lebih sama di SoC ataupun chipset yang katanya orang-orang ini downgrade ya. Dengan harganya yang juga ikutan turun ya, jadi ya gua rasa gua pun mau kritik abis-abisan jadi mikir ulang. Jadi sebenarnya buat gaming di handphone iQOO Z10 5G ini ya bener-bener feel-nya itu nggak berasa kayak Z tahun lalu. Gua bukan ngomongin FPS atau suhu ya, feel dari body mungkin yang berbeda
karena salah satu hal yang menarik di iQOO Z sebelum-sebelumnya. Desainnya konsisten. Nah, tiba-tiba desainnya ganti dan menurut gue sih ini cukup ekstrim ya perubahannya. Ini juga berpengaruh secara tidak langsung dari grip yang untungnya handphonenya tergolong adem. Dan untungnya lagi ya dengan mono speakeran mereka harganya pun juga ikut turun. Jadi ya udahlah ya, mau kritik habis-habisan tapi harganya sama experience dalam hal ini ya oke lah, suhunya juga gitu ya, rasanya tuh kayak pas tapi agak ngeganjel memang ya. Tapi apakah oke buat pengalaman gamingnya? Ya jelas ya masih oke banget, not the best tapi memang pas gitu sama harga yang dikasih. Terus juga si iQOO Z10 ini secara utilitas sudah oke punya, esensialnya dilengkap pakai 5G, WiFi, Bluetooth NFC ada, sensornya juga lengkap, tapi sayang emang ya kenapa harus mono gitu speakernya. Fitur Vivo sekali lagi nih ya agak nyebelin memang. Kesebut lagi kan. Jadi ya mohon maaf nih Vivo ya. Ya maaf ya gua harus komen kayak gini. Kalau Vivo V series mono ya penggunanya kan ya kasual. Nah ini iQOO soalnya, yaitu performance. Biasa main game. Kayak tadi aja pas main game experience-nya jadi agak kurang ya. Sekarang kita bahas kamera deh ya. Konfigurasinya itu 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera gimmick makro. Kalau kamera depannya dia di 32 megapiksel. Buat fotonya ya profil warnanya di iQOO Z10 ini cuma ada 2 pilihan, natural color sama natural color coret. Yang sebenarnya sih ya untuk hasil foto ya tergolong standar 3 jutaan ya. Dibilang bagus ya oke aja, detailnya kelihatan jelas juga, cuma untuk area kurang cahaya kayak foto pas sore hari, pas di zoom itu memang agak noise ya. Ya setidaknya dari ambil foto untuk jepret-jepret aja sih ini udah berguna banget, tapi emang secara personal sih gue saranin ambil foto yang natural aja. Warnanya itu lebih enak buat dipakai, udah jadi aja gitu warnanya. Paling oke lah dibanding yang natural coret. Terus juga untuk foto malamnya hasilnya selama nggak di zoom untuk lihat lebih dekat lagi hasilnya bagus. Tapi kalau di zoom ada area yang noise banget. Ya overall bagian foto sih ya oke-oke aja lah. Dibilang nih kalau ada peringkat S, A, B, C, D ya mungkin iQOO ini B gitu ya. Kalau videonya iQOO ini pun juga udah bisa rekam di 4K 30 fps. Ada OIS juga, malah menurut gue sih ya hasil videonya itu lebih bagus ya, bakal bagus banget buat kalian pakai. Secara warna terus brightness-nya ini oke lah untuk di harganya. Nggak expect sih ya, gue bisa bilang hasil videonya lebih baik dibanding fotonya. Iya. Ya, langsung berasa ya. Tuh. Nah, langsung berasa pergetaran jiwanya. Ya, jiwanya bergetar alias kameranya bergetar. Nah, nih. 4K 30 fps, cuman nggak ada AIS. Jadi kalau lu berharap bisa buat konten, mungkin bisa tambah-tambahan pakai tripod ya, tripod gitu yang kecil-kecil, atau kalau ada gimbal pakai gimbal gitu. Cuma gue nggak yakin sih. Ya, sayangnya ini nggak ada AIS sih. Maksud gue kalau ada AIS aja kayak stabilizer dari software-nya oke tau. Ini kira-kira 4K 30 begini, dan dia nggak bisa dibolak-balikin ya. Jadi nggak bisa dibolak-balikin kan, biasanya kan ini karena iQOO itu yang nggak tahu adalah sub brandnya Vivo. Ini adalah brand tuh yang sebenarnya menjual price to performance gitu. Jadi kayak lebih mantep lah ngomongin price to performance ya. Cuman nggak banyak fitur yang masuk sih. Nah, buat yang nanya, di sini aja nih. Tuh sekalian tes backlight tuh, light dari sini nih. Cahayanya, oke. Buat yang nanya, speknya turun kenapa? Mana gue tahu. Nggak turun sih sebenarnya sih. 7S Gen 3 dengan 7 Gen 3 itu sebenarnya nggak jauh beda. Kan udah lihat juga hasil tes game-nya kan. Jadi ya sosok lah, palingan yang harus lu cek adalah ininya apa namanya, speakernya gitu. Speaker. Iya bener speaker. Speakernya sih. Cuman di 3 jutaan lu dapat baterai 7.000. Gak ada bro. Ada gak sih? Gue lagi mencoba mikir ya, 3 juta 7.000. Ada gak? Gak ada. Terus mikrofon oke gitu ya. Nanti kita sekalian tes juga buat di samping jalan, buat tahu kalau misalnya dipakai kerja gimana. Nah itu kuncinya. Ini pakai kerja bagus banget ya. Untuk audio tuh masih video sih mungkin yang gak yang maksudnya yang wah gitu, yang stabil 4K bisa bolak-balik kayak Vivo V series gitu ya. Sayangnya sih enggak sih. Bukan V sih. V itu paling Full HD. X baru 4K bolak-balik. Jadi kayak bisa dibolak-balik di flip gitu. Tapi ya udah gitu. Gak masalah juga karena memang 3 jutaan dapat begini ya udah oke gitu. Cuman memang catatannya harusnya stabil.
Kalau di luar gimana? Sesuai janji gue buat ngecek audio kalau misalnya rame keadaan sampingnya. Sekalian ngetes satu fitur dari namanya sound enhancements dan juga 60 fps alias lebih smooth gitu buat story. Jadinya kayak begini. Tuh. Nah ini Full HD 60. Kalau lu coba-coba buat report kira-kira begini audionya. Tuh ada mobil, ada motor, ada mobil jalan. Dengar audio. Nah, di sini ada vocal enhancement. Gua nyalain, gua pilek, bray. Ada bedanya nggak kira-kira buat audionya? Nah ini udah vocal enhancement by software dari iQOO Z10 gitu. Ya gue nyoba buat ini sih. Ini kira-kira sampel kalau lu kerja, cuman emang geternya geter gila pak. Ya. Dan HDR-nya agak-agak gimana gitu ya. Palingan sih paling possible adalah 4K 30 atau Plus 30 sih. Plus 60 mungkin kalau lu still kayak gini kayak gua, terus lu mau story begini bisa biar lebih smooth gitu. Paling gitu doang sih ya. Ya ini sih nggak banyak komen gua buat iQOO-nya. Congrats lah, Z10-nya lebih murah di 3 jutaan doang, berhasil buat bikin gempar. Salah satunya ada yang komen-komen kan, nah bagus, lanjutkan. Mending lanjutin obrolan yang lain, karena cuman itu doang kamera depannya bisanya. Udah, mending lanjut aja ke studio. Let's go. Jadi ya, dua hal yang perlu lo tahu soal handphone ini sebelum lo beli. Yang pertama, speakernya ini mono. Kedua, kameranya biasa aja. Tapi balik lagi, untuk handphone performance, kalau kameranya biasa aja, ya nggak apa-apa sih. Gue sangat mewajarkan. Setidaknya, secara resolusi, itu masih bisa bikin konten untuk foto atau video yang di setup yang lebih proper. Nah, kalau speaker nih ya, wajib di-meetingin lagi sih kalau mau rilis handphone baru. Ya, ini maaf Vivo ya sekali lagi ya, dan juga iQOO. Tapi sisanya, HP 3 jutaan yang udah oke lah. Handphone gaming yang gak neko-neko, speknya juga masih kenceng dan udah HP tinggal pakai aja. Dan kalau ngomongin kasual, handphone ini pun juga udah bagus, baterai, layar, dimensi bobotnya juga oke, kayak udah paket lengkap di 2025. Standar militer pula lagi. Kalau jatuh lebih aman juga dan ada IP65 juga, setidaknya aman kena air cipratan ataupun kena hujan. Ya bagus lah, sama fitur-fitur gamenya pun juga bisa lo eksplorasi, bahkan ada bypass charging lagi. Ini sih ya, ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi secara overall ya iQOO Z10 ini pengisi celah antara Z9X dan juga Z9 tahun lalu. Jadinya produk iQOO yang lama pun sebenarnya masih bisa jadi consider. Dan dipakai buat main game pun ya masih asik lah. Tapi kalau bisa iQOO kerjasama lama game yang lebih banyak lagi. Gue yakin 7S Gen 3 ini kuat kok buat buka settingannya. Tapi menurut kalian gimana sama handphone ini? Coba di komen aja. Intinya selama iQOO ini masih jadi satu brand sama Vivo, gue yakin iQOO ini bakal tetap jadi masuk dalam track yang jelas lah. Vivo jual handphone kasual, iQOO jual performance, untungnya ya buat kalian juga nih. Jelas after sales-nya pun juga sama kayak si Vivo. Jadi mungkin aja video gue dari pembahasan iQOO Z10 ya. Kalau kalian suka like videonya aja, ataupun kalau kalian mau beli, cek aja YouTube shopping kita. Dan juga jangan lupa untuk join member kita kalau kalian tertarik, sama follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua yang ada di deskripsi. Dan nanti sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye!